Hai teman-teman, ketemu lagi di video saya yang ke-12 ini ya, dengan layout yang baru. Ini adalah video part ketiga. Video part 1 dan 2 sudah saya post di channel ini ya. Masih membahas buku yang sama, yaitu Gen yang ditulis oleh Profesor Siddhartha Mukherjee, seorang asisten profesor, dokter spesialis dan peneliti kanker di Columbia University. Dr. Mukherjee memaparkan sains dalam bentuknya yang paling murni, tidak peduli kemana temuan-temuan bisa membawa kita. Pengikut-pengikutnya hanya berminat pada kebenaran. Kebenaran itu kompleks dan membuat manusia tidak nyaman. Bagaimana penelitian genetika mengungkap banyak hal tentang gen yang termutasi dan menyebabkan ketidakcocokan dengan lingkungan, yang pada akhirnya itulah yang disebut orang awam sebagai penyakit genetis. Tonton terus video ini ya. Dorongan hati sains adalah mencoba memahami alam, dan dorongan hati teknologi adalah mencoba memanipulasinya. DNA rekombinan telah mendorong ilmu genetika dari ranah sains menuju ranah teknologi. Gen bukan lagi abstraksi. Gen bisa dibebaskan dari genom organisme, diboyong, berpindah ke spesies, diperbanyak, dimurnikan, diperpanjang, diperpendek, diubah, dicampur, dimutasikan, dipadukan, dipadankan, ditempel, diedit. Gen bisa dibentuk tanpa batas oleh campur tangan manusia. Ilmu taksonomi penyakit genetis berkembang. 4 gagasan penting dalam memahami penyakit genetis adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah mutasi di satu gen dapat menyebabkan beraneka manifestasi penyakit di berbagai organ tubuh. Beberapa gen dapat memengaruhi aspek fisiologis. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan kerja bagian-bagian tubuh. Perwujudan gen tertentu menjadi fenotip. Fenotip, ingat ya, ilmu biologi yang saya dapatkan waktu SMA ya. Bergantung pada pemicu dari lingkungan atau kebetulan yang random atau acak. Fenotip adalah suatu karakteristik yang dapat diamati dari suatu organisme ya. Berbeda dengan genotip ya. Ini adalah pelajaran biologi SMA yang masih saya ingat. Mutasi hanyalah variasi. Mutasi adalah konsep statistika, bukan normatif. Mutasi didefinisikan hanya berdasarkan seberapa melenceng dari normal ya. Lawan dari kata mutan bukan normal, melainkan tipe liar ya. Jadi mutan lawannya bukan normal, tetapi tipe liar alias tipe atau varian yang lebih umum ditemukan di alam bebas. Jadi definisi penyakit genetis bersandar ke disabilitas spesifik yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara bawaan genetis seseorang dengan lingkungan kini. Bukan mutasi yang menyebabkan penyakit, melainkan ketidakcocokan ya. Jadi penyakit hanya ketidakcocokan. Ketidakcocokan itu bisa parah dan melumpuhkan ya. Bahkan sifat ketidakcocokan itu pun bisa berubah. Oleh karena lingkungan terus-menerus bisa berubah, definisi penyakit harus juga berubah. Penyakit genomik paling khas adalah kanker. Bahwa kanker adalah penyakit gen telah diketahui selama seabad lebih. Para saintis mulai menyadari kenyataan tak menyenangkan bahwa kanker muncul dari sel-sel normal yang gen-gen pengendali pertumbuhannya telah termutasi jadi mutan. Dalam sel normal, gen itu bekerja sebagai regulator pertumbuhan. Misal terjadi luka di kulit ya, setelah sembuh sendiri biasanya berhenti, menyembuhkan diri dan tidak berubah menjadi tumor, atau dalam bahasa genetika gen memberitahu sel kapan mulai tumbuh dan kapan harus berhenti. Sedangkan dalam sel kanker, gen yang mengubah metabolisme dan identifikasi sel rusak.
menghasilkan sel yang tidak tahu bagaimana cara berhenti tumbuh, ya, jadi tumbuh terus. Sel normal dapat memperoleh mutasi penyebab kanker melalui 4 mekanisme, yaitu pengaruh lingkungan, ya. Terus kemudian misalnya asap rokok, terus kemudian yang kedua sinar ultraviolet, sinar X, agen-agen yang menyerang DNA dan mengubah struktur kimiawinya. Terus kemudian yang ketiga adalah kesalahan spontan dan acak saat pembelahan sel, ya. Jadi saat sel membelah itu ada kesalahan random dan spontan. Terus kemudian yang keempat adalah gen-gen bisa dibawa ke dalam sel oleh virus. Jadi bisa disimpulkan bahwa kanker adalah jenis penyakit genetis yang merupakan campuran pewarisan genetis, evolusi, lingkungan, dan peluang. Seperti kanker, penyakit-penyakit mental terwariskan juga ternyata melibatkan lusinan gen seperti skizofrenia dan bipolar. Penyakit perilaku seperti autis ternyata juga melibatkan gen. Mutasi dalam gen MECP2 yang fungsi normalnya adalah mengenali modifikasi kimiawi di DNA dapat menyebabkan autisme. Pada akhir tahun 1990-an, gen bernama 5-HTTP-LPR, kodenya banyak ya, yang mengkodekan sejenis molekul untuk mengirim sinyal neuron tertentu di dalam otak ditemukan berkaitan dengan tanggapan terhadap stres psikis. Gen ini dikaitkan dengan perilaku cemas, depresi, trauma, alkoholisme, dan perilaku berisiko tinggi lainnya. Bahkan gen, tepatnya beberapa gen, meregulasi identitas seksual manusia. Ya, misalnya homoseksual yaitu gay ditentukan oleh gen XQ28 dan gen di sekitarnya. Ya, jadi menurut sains, penelitian terbaru bahwa homoseksual atau gay, khususnya gay, ditentukan oleh genetis. Gender, preferensi seksual, watak, kepribadian, sifat impulsif, kecemasan, satu demi satu semakin dikepung oleh gen-gen. Jadi dulu mungkin ya penyakit perilaku yang tidak disadari oleh orang awam ternyata itu karena disebabkan oleh gen, ya, penyakit genetis. Aspek-aspek perilaku yang tadinya dinyatakan sebagai akibat budaya, pilihan dan lingkungan ternyata secara mengejutkan dipengaruhi oleh gen. Sebagai contoh, satu varian gen reseptor dopamin yaitu D4DR diidentifikasi sebagai gen yang menentukan karakter manusia yang menyukai mencoba hal-hal baru yang ekstrim, ya. Jadi dia ini olahraga adrenalin gitu ya. Jadi jika teman-teman sering mencoba hal baru hanya demi merasa asik dan seru, bahkan ketika orang lain berpikir hal itu buang-buang waktu, Anda didrive oleh gen D4DR tadi. Ya, dia bertindak sebagai tempat berlabuh bagi dopamin, dan dari situ sinyal diteruskan ke sel saraf yang tanggap terhadap dopamin. Penelitian penyuntingan atau editing genom mengalami puncak setelah ditemukan sistem pertahanan mikroba, yaitu bakteri yang disebut CRISPR atau Cas9, ya. CRISPR-Cas9. Penelitian tersebut dilakukan oleh Jennifer Doudna dan Emmanuel Carpentier yang membuahkan hadiah Nobel buat mereka. Pertahanan misterius mikroba dirancang oleh mikroba, diprogram ulang oleh ahli biologi RNA, telah menuju pintu teknologi transformatif yang telah dicari oleh para ahli genetika selama puluhan tahun. Metode inilah CRISPR-Cas9 tadi yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai modifikasi genom manusia yang terarah, efisien, dan spesifik sequence. Terapi gen yang bersih dan murni. Kita masih belum tahu misalnya bagaimana pertemuan antara informasi genetis, paparan perilaku, dan kebetulan random itu menyebabkan misalnya hipertensi, skizofrenia, depresi, obesitas, kanker, atau penyakit jantung. Menemukan unsur-unsur fungsional yang benar-benar tertaut dengan penyakit-penyakit tadi di genom adalah langkah pertama memecahkan mekanisme kemunculan penyakit. Memahami tautan-tautan itu juga akan mengungkapkan daya prediksi genom manusia. Terima
Terima kasih telah menonton. Nantikan video selanjutnya yang membahas buku-buku baru yang lain. Oke, bye.